Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar menulis cerita fabel bersama Anton Data. Setiap orang pada prinsipnya memiliki keinginan untuk bercerita. Ya, bercerita tentang apa saja, cerita tentang apa yang dialaminya sendiri, sampai dengan cerita tentang apa yang didapat dan didengar dari orang lain. Pokoknya banyak hal yang dapat diceritakan. Melalui bercerita tersebut, seseorang akan dapat mengungkapkan apa yang menjadi ide, gagasan, pendapat mereka tentang sesuatu pada orang lain. Melalui cerita juga seseorang dapat menyampaikan sesuatu saran atau ajakan kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, berbicara tentang fabel, kalian tentu masih ingat apa itu fabel. Fabel merupakan cerita rekaan atau hayalan yang menceritakan kehidupan binatang sebagai tokoh-tokoh ceritanya. Melalui cerita kehidupan binatang tersebut, fabel sesungguhnya ingin memberi gambaran pada kita tentang watak dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Watak dan perilaku manusia tersebut kemudian dituangkan ke dalam tokoh-tokoh binatang yang seakan-akan dapat bertingkah laku sebagaimana manusia. Di dalam cerita fabel ini, penulis sesungguhnya ingin menyampaikan suatu pembelajaran tentang pesan dan nilai-nilai yang baik yang harus dianut. Dengan demikian, cerita fabel dibuat tidaklah semata untuk tujuan menghibur saja, tetapi juga mendidik. Nah, bagaimanakah langkah-langkah menulis fabel? Berikut ini diuraikan beberapa langkah dalam menulis fabel. Yang pertama, menentukan ide cerita terlebih dahulu. Banyak sekali sumber cerita yang ada di sekitar kita. Pengalaman sehari-hari, pengalaman orang lain, peristiwa dalam berita-berita televisi, koran, majalah, dan lain-lainnya. Itu semua kita bisa pilih satu yang paling menarik untuk kita jadikan sumber ide cerita. Tentu kita harus memilih salah satu sumber yang kita sangat kuasai betul supaya kita tidak mengalami kesulitan ketika mengembangkan cerita. Setelah menentukan topik, kita pun segera mencari bahan informasi yang berhubungan dengan topik yang kita pilih tersebut. Contoh topik misalnya, seekor kancil yang cerdik yang dapat mengatasi wabah penyakit corona. Jika kita ingin memilih topik tentang corona dan kancil yang cerdik ini, maka setidaknya kita harus mencari tahu banyak tentang virus corona dengan karakteristik dan bahayanya bagi manusia, serta sifat watak kancil, mengapa dibilang cerdik, di mana dan bagaimana habitat kancil, dan lain-lain sebagainya. Langkah kedua, menentukan tujuan cerita. Cerita fabel dibuat tidak semata-mata untuk menghibur pendengar atau pembacanya, tetapi melalui cerita fabel tersebut sesungguhnya ada pesan dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis kepada para pendengar atau pembacanya. Oleh karena itu, di dalam menulis fabel kita juga harus terlebih dahulu menuliskan tujuan penulisannya. Contoh,
Kita akan menulis cerita dengan judul Corona dan Kancil yang Cerdik. Melalui cerita tersebut, kita bertujuan untuk mengajarkan anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari serangan penyakit corona. Langkah yang ketiga, menciptakan tokoh. Dalam cerita fabel dihadirkan tokoh sebagai pelaku dalam cerita. Tokoh yang ada berupa binatang dengan masing-masing diberikan karakteristik atau perwatakannya masing-masing. Ada yang menjadi tokoh protagonis, ada juga yang menjadi tokoh antagonis. Contoh, jika kita akan menulis cerita fabel dengan judul Corona dan Kancil yang Cerdik, maka kita dapat menghadirkan tokoh-tokoh sebagai berikut. A. Raja Harimau, seekor harimau yang arif dan bijaksana. B. Rusa, seekor rusa yang sangat polos dan sederhana. C. Kancil, seekor kancil yang cerdik dan pandai. D. Corona, sebuah makhluk kecil yang tak kasat mata namun berbahaya. E. Hewan-hewan lainnya. Langkah keempat, susunlah kerangka atau alur cerita. Kerangka karangan merupakan garis-garis besar dari keseluruhan cerita yang akan kita bangun. Dengan kerangka karangan akan mempermudah kita di dalam mengembangkan cerita sesuai dengan alur yang kita inginkan. Contoh, orientasi. Di sebuah hutan hidup sekelompok hewan. Hewan-hewan itu dipimpin oleh Raja Harimau. Mereka hidup rukun dan damai. Bagian komunikasi. Para hewan sedang berkumpul di kerajaan harimau. Datang seekor rusa mengabarkan bahwa teman-temannya banyak yang mati mendadak. Raja Harimau prihatin dan berpikir mencari tahu penyebabnya. Raja Harimau mengadakan sayembara. Kemudian pada bagian resolusi, seekor kancil tertarik mengikuti sayembara itu. Kancil menghadap Raja Harimau dan meminta waktu untuk bekerja. Kancil menemukan penyebab kematian hewan-hewan itu. Di depan Raja Harimau dan hewan yang lain, Kancil menjelaskan bahwa kematian hewan-hewan itu disebabkan oleh virus corona. Lebih lanjut, Kancil menjelaskan perihal virus corona dan cara pencegahannya, yaitu dengan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya pada bagian koda, Raja Harimau menghimbau seluruh hewan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kematian hewan kian hari kian berkurang hingga akhirnya di seluruh kerajaan harimau terbebas dari wabah corona. Kancil diangkat jadi tabib kerajaan dan semakin giat mengajak penghuni hutan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Langkah kelima, mengembangkan kerangka cerita menjadi bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Selain dikembangkan dengan kalimat narasi, cerita dikembangkan juga dengan cara menciptakan dialog atau percakapan pada tokoh-tokoh cerita. Contoh, sedang para hewan-hewan itu berkumpul di kerajaan harimau, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seekor kijang yang lari terbirit-birit. Melihat hal itu, Raja Harimau pun kemudian bertanya kepada kijang, "Harimau, mengapa kamu lari terbirit-birit, Rusa? Ada apakah gerangan?" Rusa, "Ampun Baginda, hamba hendak melapor," jawab Rusa. Langkah keenam,
Tuliskan pesan atau amanat cerita di bagian koda. Pesan dan amanat berisi ajakan atau nilai-nilai yang baik yang dapat diambil dari dalam cerita. Contoh, mulai saat ini marilah kita bersama-sama untuk berperilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari segala serangan penyakit, ajak sang kancil. Langkah ketujuh, berikanlah judul yang menarik dalam cerita yang kalian buat. Buatlah judul yang menarik agar pembaca atau pendengar terpancing untuk mengikuti jalan ceritanya secara lebih lanjut. Contoh judul, Corona dan Kancil yang Cerdik. Nah, dari kerangka karangan yang tersebut di atas, kalian bisa mencoba mengembangkannya menjadi seperti contoh di video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa ikuti video berikutnya. Terima kasih.